Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rizka Ningtyas dari Prodi Pendidikan Kimia UGM Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas masalah yang sedang gencar kita bahas bersama, yaitu mengenai virus corona atau COVID-19. Khususnya yang akan kita bahas kali ini adalah gotong royong sebagai kunci untuk menangani COVID-19. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, virus corona atau yang disebut COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Tidak memandang tua, muda, kaya, miskin, semua ikut terdampak COVID-19 ini. Mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan bahkan kehidupan beragama pun ikut terdampak oleh virus yang satu ini. Kasus positif pun masih terus meningkat dari hari ke hari. Hal ini tentunya membuat semua orang khawatir dan kebingungan dalam menyikapi virus ini. Hal ini dikarenakan kebutuhan masing-masing individu yang berbeda-beda, sehingga apapun kebijakannya akan tetap mengusik segelintir pihak. Masalah ini tentu tidak bisa kita hadapi sendiri-sendiri dan saling membutuhkan ego masing-masing. Masalah ini harus kita hadapi bersama-sama dan saling bergotong royong. Mengapa sih gotong royong itu menjadi penting? Karena virus ini menular dengan cepat dari hal-hal sepele yang kadang tidak kita sadari. Untuk memutus rantai penyebaran inilah kita perlu bergotong royong agar masalah ini cepat terselesaikan. Andai kata kita berjalan sendiri-sendiri dan tidak mau bekerja sama dalam memutus rantai penyebaran ini, maka pandemi tidak akan kunjung usai. Katakanlah bila ada orang yang mematuhi protokol kesehatan namun sebagian lainnya masih acuh, maka penanganan virus ini tidak akan optimal. Kita semua sewajarnya bergotong royong untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai anjuran WHO. Usahakan tetap di rumah saja, dan sekalipun memang terpaksa harus keluar rumah, maka patuhilah protokol kesehatan agar meminimalisir penularan. Kita semua, entah siapapun itu, hendaknya melakukan hal-hal tersebut. Kini, kita telah dimudahkan dengan banyaknya tempat cuci tangan, pembatas yang tidak ditandai untuk social distancing dan physical distancing. Dan jika lupa menggunakan masker sekalipun, juga sudah sangat banyak orang berjualan masker di pinggir jalan. Dengan segala kemudahan itu, apa sih susahnya untuk mematuhi protokol kesehatan? Yuk, mulai sekarang dari diri kita sendiri, mulai bahu-membahu untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Karena dengan bergotong royong, penyebaran virus ini akan lebih mudah dikendalikan. Nah, setelah membahas langkah pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak ekonomi dari munculnya virus tersebut. Tidak bisa kita hindari bahwa dengan anjuran di rumah saja, tentunya ditutupnya sekolah-sekolah juga, pusat perbelanjaan, bahkan kafe-kafe membuat perekonomian sedikit demi sedikit terpuruk. Yang terdampak dari pandemi ini adalah masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan harian. Contohnya seperti pedagang kaki lima di depan sekolah-sekolah, pedagang pasar, pemilik usaha warung makan, dan yang lainnya. Mereka tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari karena banyaknya orang yang di rumah saja. Mereka lah yang paling terdampak nyata karena pendapatannya turun drastis. Hal ini juga yang membuat orang-orang nekat untuk keluar rumah demi menyambung hidupnya. Tidak elok rasanya jika kita menyalahkan orang-orang tersebut, karena keadaanlah yang memaksa mereka harus keluar rumah. Namun harusnya mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Masalah lain muncul ketika orang-orang ini nekat berjualan, namun kebanyakan orang masih takut untuk keluar rumah, sehingga dagangan mereka pun sepi. Hal ini membuat perekonomian mereka semakin terpuruk karena tidak bisa menghasilkan untung. Jangankan untung, balik modal pun kadang tidak. Tentunya hal ini juga akan semakin mempersulit hidup mereka. Berbagai bantuan tentunya telah diprogramkan oleh pemerintah. Namun sampai kita dengar bahwa bantuan tersebut tidak merata atau malah yang paling parahnya sering diterima oleh yang bukan berhak.
Hal ini semakin mempersulit kehidupan orang-orang yang sebenarnya sangat terdampak. Siapa yang bisa kita salahkan jika begitu? Tentunya tidak ada waktu untuk saling menyalahkan di masa seperti sekarang. Kembali lagi, harusnya kita bergotong royong, bahu-membahu untuk mengatasinya. Hendaknya yang memiliki rezeki lebih menggalang dana untuk membantu orang yang sedang kesusahan, atau dengan menjalankan program seperti yang dianjurkan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu program Joko Tonggo, atau yang di Indonesia kan menjadi menjaga tetangga. Hal ini syarat akan nilai-nilai Pancasila, utamanya gotong royong. Orang yang terdekat dengan kita adalah tetangga kita sendiri. Orang yang paling mengetahui kondisi kita adalah tetangga kita sendiri. Dan orang yang terdekat yang akan kita minta bantuan adalah tetangga kita sendiri. Hal itulah yang menyebabkan program Joko Tonggo ini tercetus. Daripada kita menyumbang kepada orang-orang yang jauh, yang bahkan belum kita ketahui, seperti kita menyumbang kepada para penggalang dana yang tempatnya jauh dari kita, lebih baik kita membantu orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Karena orang yang paling mengetahui kondisi kita adalah tetangga kita sendiri. Dan orang yang terdekat yang akan kita mintai bantuan di kala susah seperti yang sudah dikemukakan tadi adalah tetangga kita sendiri. Rasanya tidak elok jika kita melihat tetangga kita sendiri kesusahan, malah kita mengutamakan membantu yang jauh dari kita. Memang sih tidak salah jika menyumbang untuk orang yang lokasinya jauh dari kita, namun hendaknya dimulai dari yang dekat terlebih dahulu. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa tetanggalah orang-orang terdekat yang akan kita mintai bantuan pertama kali jika keadaan darurat. Jika bukan tetangga, siapa sih yang mengetahui jika orang tersebut berhak mendapatkan bantuan tetapi terlewat? Jika bukan tetangga, siapa yang mengetahui bila orang tersebut sedang benar-benar kesusahan namun belum mendapat bantuan dari manapun? Itulah yang membuat program Joko Tonggo ini penting. Bila memberi kepada tetangga meski hanya sayur satu mangkuk atau lauk satu piring, tentunya terlihat pantas-pantas saja jika kita belum mampu memberi sepaket sembako. Hal ini pun akan sangat membantu mereka, mungkin karena mereka sangat kesusahan untuk makan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW sendiri selalu memerintahkan istri-istrinya untuk memperbanyak kuah ketika memasak. Kenapa? Karena kuah tersebut bisa diberikan kepada tetangga yang kesulitan makan, meski kita memberi isinya sedikit semampu kita. Hal ini saja sudah dicontohkan oleh Rasulullah untuk membantu orang-orang terdekat kita. Sudah sepatutnya kita mencontoh perbuatan baik tersebut. Insya Allah dengan kita bergotong royong, saling bahu-membahu, kita dapat memutus mata rantai penyebaran corona ataupun membantu mereka-mereka yang kesusahan karena pandemi ini. Bukan seberapa banyak yang bisa kita lakukan, namun meski sedikit, kita hendaknya bisa melakukan sesuatu untuk membantu meringankan beban negara ataupun meringankan beban orang-orang di sekitar kita. Tentunya saya tidak bisa melakukannya sendirian, Anda pun tidak akan maksimal jika melakukannya sendirian. Oleh karena itu, marilah kita semua bergotong royong untuk meringankan beban bangsa dan negara dengan bahu-membahu untuk memutus mata rantai penyebaran Corona-19 dan meringankan beban orang-orang di sekitar kita. Semoga pandemi ini segera berlalu. Semoga dengan adanya pandemi ini, kehidupan kita bisa lebih baik ke depannya karena telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Semoga dengan adanya pandemi ini kita jadi lebih menghargai hal-hal kecil yang terkadang tidak kita hiraukan namun menjadi sulit ditemukan di kala pandemi ini. Semoga kita bisa melalui ini bersama-sama dengan gotong royong. Semua yang mustahil dengan gotong royong akan menjadi mungkin. Semua yang terasa berat akan menjadi ringan.